Iya baik, jadi soal kelangkaan BBM di Kabupaten Maluku Barat Daya terkhususnya di Kota Tiakur ini bukan persoalan hari ini saja, bukan persoalan kemarin, tetapi ini sudah menjadi penyakit tahunan yang terus-menerus terjadi di kabupaten ini, yang saya ikuti selalu setiap tahun. Dan alasan yang selalu disampaikan oleh pemerintah daerah adalah soal gelombang dan lain sebagainya. Tetapi untuk kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kelangkaan BBM hari ini kita tidak ada di Pancoroba lagi. Laut sangat teduh hari ini, tetapi BBM-nya tidak ada. Ya? Pertanyaannya, kira-kira ada apa ini? Penyakit tahunan yang selalu terjadi, tetapi tidak diantisipasi dengan langkah-langkah konkret oleh pemerintah daerah yang sebagai wujud dari kehadiran negara di kabupaten ini. Ini pangkalan-pangkalan ini kan kosong, tapi buktinya kan pengeceran dijual terus. Ini kira-kira minyaknya indikasinya dari mana, Pak? Iya, kalau hari ini kelangkaan BBM-nya terjadi hari ini saja, ya boleh kita toleransi, ditolerir lah. Karena untuk hari ini, tetapi yang saya bilang tadi, ini penyakit tahunan yang setiap tahun dia terjadi. Apakah ini mau terus kita nikmati penyakit ini setiap tahun? Yang tadi saya bilang, salahnya di siapa? Langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah daerah sebagai wujud kehadiran negara terhadap kepentingan masyarakat hari ini? Kalau ditanya siapa yang salah, bagi saya negara harus hadir. Kita sudah ada di tapal batas negara, sudah jauh dari keramaian kota, baru kita seperti ini. Ya kita tidak pernah merasakan suasana kemerdekaan sebenarnya. Setiap tahun kita rasakan ini. Nah, kalau ditanya soal kira-kira siapa yang salah, kemudian bagaimana yang terjadi hari ini adalah pengecer-pengecer ini selalu hadir di situasi yang seperti ini. Bagi saya tidak salahkan pengecernya, tetapi negara kehadirannya seperti apa, ya kan? Pengecer ini siapa yang atur? Oleh sebab itu bagi saya, kalaupun ada mafia minyak yang bermain di Kota Tiakur, ya negara harus hadir di sisi ruang kosong itu. Bila perlu, surat izin untuk pengecernya ditahan. Kalau ini dipermainkan oleh pengecer, ini mafia minyak yang bagi saya tidak kalau tidak dibijaki dengan baik, maka yang korban adalah rakyat sendiri. Oke, Bapak selaku tenaga pendidik di PSDKU, mungkin ini karena kelangkaan BBM ada terpengaruh untuk mahasiswa Bapak atau bagaimana? Oh, sangat berpengaruh. Hari ini dosen dari kampus utama itu sementara berada di Kota Tiakur, dan 2 mobil operasional kami itu tidak bisa jalan. Kenapa? Karena tidak ada bensin. Tidak tahu dosen-dosennya mau jalan kaki atau mau bagaimana, ini tidak tahu. Tetapi yang pasti ada yang bagaimana kualitas pendidikan mau terjamin sementara ya seperti ini. Pak Bupati harus dengan bijak untuk melihat persoalan ini, karena yang tadi saya bilang awal, ini persoalan tahunan yang tiap kali ini dia hadir dalam setiap ruang kosong di kabupaten ini. Pak Bupati harus tegas. Kalaupun ada secara struktural ada anak buah Bapak yang mencoba untuk bermain-main di ruang ini, ya bagi saya ditindak tegas. Karena ini sangat kita jalan-jalan di Kota Tiakur ini, semua orang hampir mengeluh soal adanya BBM. Dengan tidak adanya BBM ini yang sangat terasakan dampaknya itu masyarakat kecil. Yang saya lihat dan saya tangkap di sini, yang sangat merasakan dampaknya itu masyarakat kecil. Pejabat tidak merasakan, bagi saya tidak merasakan. Kenapa? Karena ada jatahnya itu. Operasionalnya disediakan. Lah hari ini kalau persoalan ini dibiarkan terus, maka bagi saya yang merasa nyaman di zona nyaman adalah pejabat daerah itu. Karena dia tidak merasa ada kelangkaan. Yang merasakan adalah empat pangkalan sini, tapi buktinya kan tidak bisa lagi ani. Bagi saya itu yang tadi itu teknis. Yang bagi saya tadi awal saya bilang kehadiran negara. Negara harus mengatur semua ini. Kalau SPBU-nya kurang atau pangkalannya kurang, ada langkah konkret yang diambil oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk mengantisipasi masalah-masalah ini. Jangan sampai tahun depan kita rasakan lagi. Jangankan tahun depan, ini sudah mau Desember. Ini kalau tidak diambil langkah, Desember kita rasakan masalah yang sama. Tahun depan kita rasakan masalah yang sama. Karena tidak ada langkah pasti yang diambil oleh negara dalam pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, bagi saya seperti ini, harus ada langkah konkret. Kalau mau tambah SPBU ya tambah, kalau mau tambah pangkalan ya tambah. Siapa yang bisa lakukan ini? Negara yang lakukan ini. Siapa itu negara? Pemerintah daerah. Kalau bagi saya terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh dinas badan terkait untuk pengecer-pengecer, ya saya tidak intervensi karena itu kewenangan bupati. Oke? Tapi yang menurut saya, kalau ada penyalahgunaan kewenangan itu, secara struktural bupati bertanggung jawab soal itu. Pak Bupati harus bertanggung jawab soal itu. Kalau ada penyalahgunaan kewenangan. Pak, mungkin ada tambahan sedikit untuk harga minyak sekarang di Kota Jakar melambung 35 sampai 35 ribu per liter. Mungkin ada sebulan sedikit. Jangankan 35 Pak, sudah ada sampai 50 1 liter itu. Oke? Lah ini tidak makan bapak mati, makan mama mati. Artinya bahwa kita tidak beli salah, kita beli juga salah. Kita pasar dengan kondisi yang ada. Ya masyarakat kecil ya kita pasar aja lah. Terakhir Pak, harapan untuk pemerintah daerah. Harapan saya adalah langkah konkret segera diambil oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi persoalan kelangkaan BBM di Kota Kiako. Langkah konkret. Ya soal langkah konkret itu kita sudah bicara teknis. Apa yang harus dibuat? Yang pasti bahwa rakyat hari ini membutuhkan kehadiran negara, rakyat hari ini membutuhkan kehadiran pemerintah daerah dalam melihat persoalan kelangkaan BBM ini, sehingga jangan lagi persoalan ini terjadi terus menerus. Kasihan rakyat kecil.